dan tidak layak untuk dijadikan sebagai wasilah memperjuangkan Islam. Ustadz Budi Asari berpendapat yang sama. Ada beberapa orang berpendapat yang sama. Tapi ada berpendapat seperti misalnya PKS, seperti misalnya Ikhwan di beberapa tempat, lalu mengatakan bahwa ini hanyalah wasilah saja, tidak terkait dengan hukum syara. Lalu bagaimana? Monggo silahkan. Silahkan cari hukum syara mana yang lebih kuat, yang paling rojih, yang sudah diyakini, berjuanglah di dalamnya. Bisa dipahami ya? Yang nggak benar itu yang nggak berjuang. Bisa dipahami ya maksudnya kan ya. Artinya gini ceritanya, kita itu muslim, itu hukum syara'nya sudah jelas. Yang berbeda cuma di situ-situ saja. Nah kalau perbedaannya di situ, Allah nggak akan tanya. Sebagaimana ketika Rasul bilang jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ada yang memahami kita harus sholat asar di Bani Quraidah. Ada yang bilang ini sudah waktunya asar bro, sudah hampir habis lah. Kalau enggak lagi gimana kita jamaknya sama maghrib? Nggak bisa. Enggak dengar apa kata Rasul di Bani Quraidah. Enggak, di sini aja. Kalau enggak ya sudah. Kalau gitu kamu yang sholat ya sholat, kita jalan ya jalan. Akhirnya ada yang sholat, ada yang jalan. Yang sholat akhirnya di situ asarnya, yang jalan asarnya diriwayatkan ada yang asarnya hampir tengah malam. Jadi dijamak tuh, sholat asar, maghrib, isya. Lapor Rasul, ya Rasul, ini masa sholatnya ini dijamak, mana ada jamak sampai malam kayak gitu. Ini masa sholat sampai malam kayak gitu. Ada yang bilang, ya Rasul, itu mereka nggak dengar sama kamu. Kamu kan sudah bilang gak, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Apa kata Rasul? La haraj, nggak ada masalah, nggak problem. Terus yang ngomong tadi gitu sih, mana yang tanya-tanya tadi? Sudah seru-seru gitu kan ya. Maunya temennya disalahin gitu ya. Bener kan lu kan? Takkan dia nih kok. Nah enggak gitu. Kita tuh muslim. Artinya apa? Ya selama berdasarkan pada dalil, ya dia yakini rojih, ya sudah lakukan. Bagi saya secara pribadi, demokrasi bukan jalan saya. Saya berjalan dengan cara yang lain, berdakwah dengan cara yang lain. Tapi yang jelas orang kafir, saya pasti nggak mau bahwa dia memimpin. Kenapa? Karena itu sudah jelas-jelas dikatakan dalam Al-Quran. Maka saya katakan tegas-tegas, saya tolak pemimpin kafir. Gitu toh? Nah ada orang yang benar mengatakan tidak, ini kita manfaatkan. Ada yang mengatakan enggak, manfaatnya itu yang baik-baik aja, jangan yang ini. Enggak, kalau enggak ya ini lebih kehilangan segala-galanya. Ya monggo, silakan pelajari. Terus pelajari Islam. Yang saya pengen tuh begini loh. Ini nih banyak sekali harokah Islam, ya. Antum tuh coba lihat, harokah Islam itu kan kayak nasi goreng. Ya toh? Nasi goreng itu kan beda-beda. Nasi goreng mana yang di Jogja paling enak? Jangan nasi goreng deh, sate kelatak mana yang paling enak? Ya kan banyak toh. Ya nanti itu jawaban antum karena mungkin antum baru di sana. Tapi yang lain punya yang lain juga. Ada bilang, oh iya memang di situ enak tapi rame, aku nggak suka yang rame. Bagiku lebih baik yang sepi, walaupun mungkin rasanya so-so gitu kan ya. Ya mungkin terserah dia. Salah nggak kira-kira? Yang salah, yang nggak makan mati. Tapi saya maunya makan soto, ya boleh, monggo silakan aja, asal antum makan yang halal gitu loh maksudnya. Jadi yang kayak gini-gini, demokrasi yang sekarang terjadi ya sudah berbagi tugas saja. Bagi saya pemimpin kafir haram. Lah antum yang mau memperjuangkan lewat demokrasi, monggo. Terus udah dikawan kafir haram, monggo silakan, yang mana yang mau dipilih. Kan gitu kan ya. Tapi saya tidak meyakini dengan metode itu. Karena bagi saya metode perubahan adalah dengan metode perubahan gaya Rasulullah. Itu yang saya yakini. Tapi kita tidak bisa memaksa orang. Dan hal yang salah adalah ketika kita mengatakan bahwa kita benar, yang lain salah. Karena bisa jadi kita salah, bisa jadi. Tapi yang nggak mungkin salah adalah orang yang berdakwah ilallah dengan cara dalil yang sudah jelas dan dengan bimbingan para ulama. Insya Allah nggak salah. Ya kalau salah ya ada pemaafannya lah insya Allah. Gitu kan ya. Nanti akan dijelaskan oleh Allah. Ini yang benar, ini yang paling benar. Jadi urusannya adalah benar dan yang paling benar insya Allah. Maka doakan. Di Jakarta itu insya Allah ukhuwah tuh lagi kenceng-kencengnya insya Allah. Jadi memang ada hikmahnya orang-orang kayak gini yang sombong-sombong itu ya muncul di mana-mana itu ya. Itu mungkin ada hikmahnya. Di Jakarta tuh ya insya Allah ukhuwah tuh lagi anget-angetnya. Lalu kita berusaha mengesampingkan demi ini loh, ada sesuatu yang sangat nyata-nyata sekali. Dan ulama-ulama semua menjadi malu. Lah kenapa? Ini adalah hasilnya. Bahwa kenapa? Bahwa ternyata umat Islam itu ternyata tidak perhatian pada agamanya. Gitu tuh. Nah ini adalah tamparan buat kita semua. Setidaknya ya alhamdulillah, doain aja, doain mudah-mudahan. Yang jelas kalau Islam memimpin insya Allah bukan dengan demokrasi. Karena dalam demokrasi semuanya boleh diobrolkan. Dalam Islam ada yang boleh diobrolkan, ada yang tidak boleh diobrolkan. Yang boleh diobrolkan, yang boleh dimusyawarahkan adalah besok sholat Jumat mau di mana, itu boleh dimusyawarahkan. Yang nggak boleh dimusyawarahkan sholat Jumat atau enggak, paham ya? Nah jadi kira-kira begitu. Jadi Islam sudah punya aturan sendiri. Insya Allah Islam punya pengganti nasionalisme, bukan pengganti, punya yang lebih baik, yaitu adalah ukhuwah Islamiyah yang membuat kita bersatu hanya karena mengakui Allah yang sama.
Insya Allah. Berarti Ustadz tidak cinta Indonesia. Saya cinta Indonesia bro, makanya saya dakwah. Lah kalau saya nggak cinta terus ngapain saya dakwah? Gitu loh. Lah ngapain saya menyerahkan tanah saya pada orang kafir? Cinta Indonesia itu tidak sama dengan nasionalisme. Karena nasionalisme adalah perasaan yang sama gara-gara satu tempat berlangsung dalam waktu yang lama. Tapi kalau antum diserang Indonesia, Makassar diserang, antum ngamuk. Tapi ketika Suriah diserang, antum santai-santai aja. Itu nasionalisme. Paham maksudnya? Tapi ukhuwah nggak gitu. Ukhuwah itu adalah ketika Suriah diserang, antum sakit hati. Gitu loh. Dan nggak ada yang bela. Itu sakit hati. Ketika Gaza diserang, antum sakit hati. Karena itu rumah antum. Gitu maksudnya. Nah jadi itu adalah ukhuwah nasionalisme. Nanti insya Allah akan diganti dengan Islam. Insya Allah. Dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah. Insya Allah kalau ada dalil, ikuti. Pelajari yang mana. Terserah. Yang penting berdakwah. Jangan sampai nggak dakwah. Itu yang salah.